Definisi mata yang bicara. Tadi itu baru aja menyaksikan satu video yang cukup menarik buat aku karena bisa menghidup. Ngapain? Kalau di lu jadi kayak cacingan. Sorry banget, maaf beda banget rasanya. Ngerti kan? Lebih kayak kesambet ya. Ngerti kan lo? Kosong matanya Iya ya. kayak beda banget. Rukiah. Padahal Disuruh di Rukiah. maksud kita kan kali-kali aja, kepake nih kayaknya nanti Bener. buat bunga apa gitu kan. Mata kaki. Keterlaluan ya, ya ampun. Bunga Kamboja. Sekalian audisi loh ini kayaknya. Maaf untuk pertunjukan sebagus dan sudah berkali-kali seperti ini pun. Seperti untuk menjadi pohon tetap harus bicara. Jaga mulutnya ya. Jaga mulutnya, jaga ya. Ini ada mungkin ada bakat-bakat tersembunyi yang lo belum bisa lihat aja. Aku bisa ngeliat bakat kamu di mana. Kamu jadi krunya. Gak apa-apa. Iya kan? Mau kan? Iya. Terlibat dalam sebuah Bayangin. pertunjukan kayak gini, aku sih yes. Bagus amat itu baru ngelihat gitunya doang kita udah kayak ya ampun kesirep yuk. Tapi gue tahu banget, pasti salah satu tikers yang di rumah juga akan berpikir kayak, gue tahu nih apa. Dia ile, ini mah tiap tahun juga gue nonton, katanya gitu, ya kan? Ya ampun, ini pertunjukan yang harus banget ya kita saksikan. Barangkali mungkin pada waktu yang pertunjukan sebelumnya sama nih, kayak kita juga, kayak aku yang waktu itu belum ngeh gitu sama pertunjukan, teater, apalagi mungkin juga dengan karya buku-buku dari Pramudia Anantatur dan lain sebagainya. Ini adalah momen, ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa menyaksikan sebuah mahakarya kolaboratif yang mana hari ini sudah datang juga ke studionya Detik. Beruntungnya beliau mau dan bersedia hadir ke studio Detik. Please welcome ada Teh Happy Salma. Terima kasih. Teh, Selamat kumaha pagi. damang? Alhamdulillah pangestu. Luar biasa. Pangestu. Beliau ini salah satu orang yang buat aku tuh sangat konsisten untuk melestarikan kebudayaan Indonesia dan memperkenalkan kepada Betul. bahkan anak-anak zaman now, angkatan sekarang tuh melek sama kebudayaan salah satunya karena adanya Teh Happy juga. Amin, Keren amin. amat. Masya Allah, terima kasih ya mau main di sini ya. Aku senang banget. Aku juga Yuk. makasih banget udah diundang. Makasih, Terus mana makanannya ya? Kan ngundang nih. Gak Di ada momen itu. jamuan. Di momen itu langsung kayak pada diem. Bercanda. Makasih, aku seneng banget diundang karena maksudnya biar bagaimanapun ini kan karya dari buku sastra ya, Iya. buku sastra lalu pertunjukan. Rasanya mungkin sesuatu yang kayak asing untuk sebagian orang. Jadi ketika kegiatan-kegiatan ini di-announce dan dibahas itu adalah sesuatu berkat sih buat kita semua karena kalian sempat ada yang baca bukunya nggak? Buku Aku baca. Pramudia kebetulan. Anantatur, iya. Nah mungkin aku cerita dikit yang tadi dilihat boleh. ya. Jadi Pramudia Anantatur kan salah satu sastrawan besar yang Iya. dimiliki bangsa ini gitu. Dan bukunya diterjemahkan hampir kurang lebih puluhan bahasa di dunia, mungkin 40-an bahasa di dunia. Dia satu-satunya orang Indonesia yang dapat nominasi Nobel Sastra Dunia beberapa kali gitu. Dan beberapa universitas besar di dunia, salah satunya kayak Sorbonne University di Prancis, dia mewajibkan baca buku ini nih yang dipentaskan kalau mau mengenal Asia Saking gitu. bagusnya. Saking dianggap ini adalah karya yang penting untuk mengenal bangsa Iya. yang ada di Asia gitu. Nah, jadi ini kayak kebanggaan banget buat kita berkolaborasi bisa mentasin lagi pertunjukan ini. Jadi ini pertunjukan yang dalam 3 hari aja yang mungkin nggak akan ada lagi gitu. Ini memang pernah dipentasin kayak sekitar 8 tahunan yang lalu, tapi pemainnya mungkin ada pergantian. Waktu Iya. itu Nyai Ontosoro dimainkan Marsha Timothy dan aku ngefans sekali sama dia. Saya pengen sih dia yang main lagi biar saya fokus jadi produser aja. Akan tetapi beliau juga jadwalnya nggak ketemu. Sebagai produser untuk menyelamatkan pertunjukan aku harus maju lagi. Dan lalu juga ada Andrew yang sekarang posisinya menggantikan Lukman Sardi gitu. Wow. Ini kan Aduh. pernah dipentaskan 2016, 2017, 2018 Yes, betul ya? Betul. Tiba-tiba udah kosong lama, sekarang Iya. muncul Balik lagi Teh. lagi. Iya, karena dianggap rasanya pertunjukan ini masih sangat relevan sekali gitu. Dalam rangka juga 100 tahunnya Pramudia Anantatur gitu ya. Terus Tahun ini? tahun ini, terus ini ada rangkaian kegiatan-kegiatan. Aku tuh karena merasa kayak buku sastra Indonesia tuh bagus-bagus sekali dan kalau kita mencermati dan seksama membaca dan
mencoba menghayati, sebetulnya kita jadi kayak merasa nggak takut lagi menghadapi hidup yang abu-abu di depan gitu. Karena kan dia menceritakan tentang kehidupan, tentang perasaan-perasaan manusia gitu. Dan lewat cerita-cerita semacam ini kita merasa jadi tidak sendirian untuk menghadapi yang tidak jelas ini di depan sana Wow. gitu. Ceritanya gitu sih. Jadi ya pengen banget pertunjukan ini orang bukan hanya mengikuti ceritanya yang luar biasa indah tentang percintaan, tentang bangkitnya kebangsaan kita, lahirnya kebangsaan kita, kesadaran tentang berbangsa gitu, tetapi juga tentang kisah hubungan ibu, anak gitu, laki-laki dan perempuan, dan juga bahasa yang sangat indah sekali yang mungkin jarang kita dengar, dan kita akan jadi kayak oh ya ampun bahasa Indonesia kok keren banget sih, kok indah banget gitu. Jadi ya gitu deh Hmm. ceritanya. Dan hubungan antar bangsa juga ya, karena pada masa itu kan interaksinya juga berbeda gitu ya sama zaman sekarang. Iya, tentang Indo, Betul. Totok, sama pribumi Itu. masih tentang pembahasan itu. Kalau sekarang kan kita sudah menjadi satu kesatuan, satu bangsa. Tapi di masa itu tuh itu nggak semata-mata lahir begitu aja loh bangsa Iya. ini gitu. Nah ini karena setting ceritanya 1900-an. Jadi kita lihat setting panggungnya, ada live orkestranya gitu. Dan kita tentu live ya, berakting di atas panggung. Buat aktor juga ini satu tantangan dan kesempatan yang luar biasa sekali. Kita men-challenge diri kita memaknai teks, memaknai blocking, dan juga merasakan sensasi panggung gitu dan ketemu penonton langsung gitu. Makanya pemainnya juga bagus-bagus dah. Itu dia bukan lagi. Karena latihan, kamu juga bisa saya latihan. Amin. Tadi juga bisa dilatih ya. Oh bisa, tatapan. mungkin tatapannya nggak buat minta diruqyah, tapi mungkin menatapnya kosongnya itu. Coba Iya, nanti coba. kita nanti ada Gitu sesi ya. sendiri boleh Teh Happy Boleh ya. Iya. banget. Tapi aku tuh kadang ya penasaran, maksudnya aku senang banget kalau ada orang-orang yang ibaratnya nih gitu memberikan ajakan buat kita, ayo kita kenal sama budaya kita, ayo kita kenal sama sejarah, karena itu kan sebenarnya kita ya, itu jati diri yang membentuk kita seperti apa generasi yang sekarang, tapi ibaratnya nyuapinnya tuh bukan yang kayak ayo makan gitu. Harus pakai ini, harus pakai itu gitu. Ayo, kalau kamu harus cinta, misal kamu harus kenal, tapi ini memang dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang memang bikin kita jadi mau sendiri untuk tahu gitu. Untuk Teh Happy sendiri sebenarnya aku nggak tahu awalnya tuh berangkat dari apa sih, kenapa segitu passionate-nya, termasuk ada Titi Mangsa gitu. Titi Mangsa ini mungkin boleh diperkenalkan juga gitu ya ke Detiker, sebenarnya apa sih Titi Iya. Mangsa ini gitu. Jadi Titi Mangsa ini tuh seperti lembaga budaya. Nah dulu itu kan saya banyak aktif bermain di layar kaca, bermain sinetron, MC gitu, sesekali main film. Tapi saya tuh suka sekali dengan buku-buku sastra Indonesia. Nah saya tuh ingin mengalihwahanakan, memindahkan karya-karya tersebut ke ruang apa ya gitu. Kok ke film, ke sinetron agak sulit. Nah akhirnya saya menemukan panggung lah sebagai jalan yang bisa menjadi kendaraan untuk menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran di dalam karya-karya sastrawan yang saya kagumi awalnya gitu. Jadi, nah tapi kalau saya masuk ke kelompok teater yang ada, saya harus jadi anggotanya, jadwalnya lumayan cukup ketat. Lalu saya berpikir mungkin saya harus bikin sebuah lembaga yang bisa memfasilitasi orang-orang seperti saya yang lintas generasi, bukan cuma lintas generasi, lintas profesi, ada keinginan besar tapi kita punya pekerjaan yang lain. Jadi ini adalah ruang kolaboratif. Jadi bahkan dari kelompok teater mana aja bisa bergabung bersama kami. Kamu pun juga bisa. Kita bersatu biasanya hanya karena ikatan perasaan yang sama di dalam karya tersebut. Nanti karyanya berpindah ke yang lain, ya kita nggak bareng-bareng lagi juga nggak apa-apa. Jadi ini adalah sebuah lembaga budaya yang fokus banyak mengalihwahanakan pada akhirnya karya-karya sastra Indonesia ke dalam bentuk panggung gitu. Jadi nggak cuma sastra yang baru ya, yang lama, atau bahkan kita pernah pentaskan tentang Calon Arang yang masih di dalam lontar tulisannya, lalu kita terjemahkan ke dalam teks apa yang bisa kita pahami sekarang gitu ceritanya. Nah udah ada 88 pertunjukan yang pernah kita bikin gitu. Jadi ini kayak butuh stamina yang panjang. Awalnya memang kecil di kampus gitu ya, waktu itu saya bikin pentas di STSI, aliwahana bukunya Ramadan KH, judulnya Ku Antar ke Gerbang. Terus tapi nggak taunya
karena kita tuh punya gerakan yang sama, jadi aku datengin satu persatu gitu presentasi, yuk kita mau sama-sama bikin. Akhirnya kita punya keinginan dan solidaritas yang sama gitu. Ya udah deh, kita bisa cari nafkah di tempat yang lain, tapi ini di sini kita yuk sama-sama. Tapi saya berpikir itu nggak bagus juga gitu, harus ada ekosistemnya. Makanya seni pertunjukan ini penting sekali, penonton membeli tiketnya, lalu ada pihak pendukung kayak Iya. sponsor dan lain sebagainya. Terus kayak kalian menjadi bagian dari gerakan ini, itu juga I really appreciate gitu, karena ini cita-cita besar yang nggak bisa dilakukan sendiri gitu, untuk kayak apa ya, mendekatkan seni dengan hati banyak orang, karena aku percaya seni itu bisa meleburkan dan membuat kelembutan di hati siapapun Wow. gitu. Jadi lewat seni kita bisa menyampaikan bahkan sesuatu yang tidak berbicara sama sekali, bahkan hanya dalam warna, dalam bentuk gitu. Dalam Jadi gerak itu gitu dalam ya. gerak, Iya. gitu. Jadi makanya, tapi ya dalam 10 tahunan terakhir aku banyak fokus ke sana gitu. Itu dia Teh. Wow. Ini pertanyaan aku berikutnya. Mungkin gak ada di skrip kita, tapi ini aku pertanyaan yang cukup besar gitu ya selama ini. Bahwa Teh Happy kan secara karir di dunia, di industri entertainment ini kan juga gede banget. Nama siapa yang gak tahu sama Happy Salwa gitu kan. Amin. Tiba-tiba menghilang cukup lama, tapi Mm-mm. kemudian muncul dalam bentuk yang baru. Mm-mm. Tapi buat aku pribadi tuh rasanya kayak hangat, menyenangkan, karena seolah-olah kayak really into it, passionate. Itu berangkat dari nol sampai menjadi seperti sekarang yang kita kenal sebagai salah satu orang yang ibaratnya tuh menjadi tongkat estafet, mengalirkan tongkat estafet gitu ya untuk kebudayaan. Mm. Teh, awal mulanya kok bisa sih tiba-tiba kayak oke, gue mau fokus ke sini aja. Bahkan ada beberapa hal tuh ditinggalkan sama dirimu gitu ya Teh ya, untuk bisa menjadi seperti sekarang ini Teh. Iya, sebetulnya itu karena kamu mencintai sesuatu dengan sendirinya tanpa kamu pikirkan, tanpa kamu rencanakan, kamu akan setia dan kamu akan menggiring semua tenaga kamu dan orang-orang di sekitar kamu untuk menuju ke sana. Jadi aku percaya gitu, maksudnya segala sesuatu yang berat sekalipun, ketika kita punya keinginan yang besar banget, akhirnya misalnya ada teman-teman gitu ya, tim kerja di belakang ini tuh juga satu persatu kita punya perasaan yang sama, jadi kita bisa bergandengan. Aku tuh kayak terinspirasi juga ya dengan gerakan-gerakan seperti tokoh-tokoh besar, contoh misalnya kayak Mahatma Gandhi. Dia punya apa ya, sesuatu yang ingin dia perjuangkan dengan cara keindahan, kelembutan. Nah, ini juga begitu gitu. Lewat seni, lewat budaya, tradisi, banyak yang ingin kita sampaikan, bahkan kita mengkritisi sesuatu tapi dengan cara yang manusiawi gitu. Maksudnya cara orang menyampaikan pikiran itu berbeda-beda. Kita kalau protes juga macam-macam, saya juga Iya. sering protes gitu. Tetapi dengan medium berkesenian, karena kalau sebagai seniman kemanusiaan adalah yang utama gitu. Iya. Ini ya, jujur ya, Dav, aku tuh dari dulu pengen banget ngelihat pertunjukannya dari Teh Happy. Nggak Please, pernah, belum pernah nanti- kesampaian. Sampai Yes, detik ini belum pernah Iya, kesampaian. Oke. aku juga. Tapi Kayak ini nih. duduk di depannya Teh Happy, Iya, aku sekarang ngerti kenapa ketika Teh Happy bermonolog sekalipun, orang semua bisa terdiam dan mengikuti. Karena entah kenapa ada sesuatu yang membuat kita tuh pengen lihat terus Teh Happy. Asli. masa. Bikin kita tuh jadi kayak, hah, oh gitu ya, Oh gitu. wow. Iya. Aku nggak menghipnotis Aku atau dari tadi menggendam. lagi mikir gini, ayo terus deh yuk gitu. Kayak gue nonton aja. Iya, iya. Gue juga. Terus Karena siapa yang ngobrol kalau kita berdua begitu? Biar dia monolog sendiri. Oh, Kita jangan biarkan dia dong. monolog. Oh, Iya. jangan. Nah, tapi maksudnya aku tuh seneng banget ada yang membicarakan ini, membicarakan bahwa kayak apa ya, dari sebuah kata-kata, dari sesuatu yang pikiran, perasaan lalu berubah bentuk menjadi karya fisik gitu yang kita bisa lihat, dan aku ngerasa banyak sekali hati orang tergerak bahkan melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah gebrakan itu tuh karena sebuah tontonan seni. Iya. Dan itu biasanya yang berlandaskan dari karya sastra. Jadi itu dia punya kekuatan yang besar sekali gitu. Bagaimana sebuah seni bisa menggerakkan hati orang yang tadinya takut untuk melawan sesuatu atau menyampaikan gagasan. Jadi kayak, oh iya ya, karena si tokohnya ini menyampaikan dengan sangat sungguh-sungguh gitu tentang perasaannya, tentang perannya. Orang jadi tergerak untuk menyampaikan juga perasaannya gitu. Jadi aku percaya sekali bahwa apa ya, ruang-ruang berkesenian itu tuh punya kekuatan yang sangat besar untuk menginfluence atau memberikan pandangan-pandangan alternatif kita dalam mencermati atau menjalani kehidupan ini gitu. Tapi gimana ya ngomongnya ya? Maksudnya
Kita belum nonton. Iya. Ya, Yes, kita belum please. nonton Tapi kalian nonton ya? kita Mau banget. 29, 30, 31 Agustus ini di Ciputra Artpreneur. Oke. akhir oke. bulan ini. Agustus Ya, akhir 2025 ya, bukan 2030. Bentar. Emang kita kelihatannya akan sampai segitunya kayaknya yo di matanya Teh Happy ya. Enggak, bukan Sampai kalian. di garis bawah ya. Makanya mata lu Ini. jangan kosong-kosong banget. Orang gue Mata- lagi mata lu hidup. Gue lagi acting. Oh. Tadi salah ini ya, genre aja jadi Rukiah ya, padahal bukan. Nah, biar kita juga nggak keliru nih gitu. Ini Teh Happy sendiri ikut main. Iya, Gitu ya. jadi di sini ada Reza Rahadian Ah. yang bermain sangat baik, luar biasa, sangat bagus dan menginspirasi sebagai tokoh Mingke. Dia adalah pelajar, putra bupati yang punya intelektualitas yang sangat baik gitu, dan dia sangat mengagungkan budaya Eropa. Tapi kemudian pikirannya berubah ketika dia bertemu dengan Nyai Ontosoroh yang diperankan oleh saya. Kali ini bagaimana seorang pribumi Jawa yang harus jadi nyai karena terpaksa situasi menjadikan dia seorang gundik gitu, gundiknya tuan Eropa ceritanya gitu. Tetapi dia punya intelektualitas yang luar biasa gitu. Nah, lalu dia punya putri namanya Annelies yang dimainkan oleh Chelsea Islan. Dan mereka Reza, Chelsea bermain luar biasa bagus sekali. Kamu akan bisa merasakan setiap teks yang disampaikan oleh Chelsea Islan, Reza Rahadian itu akan sampai ke hati kita gitu. Dan aku percaya kalian akan tergerak hati. Ini kata-katanya benar banget. Misalnya contoh nih, ada kalimatnya Nyai Ontosoroh gini. Dia nanyain sama si tokoh yang diperankan Reza, kamu tuh ngapain aja? Oh, saya coba-coba bekerja, coba-coba menulis, coba-coba melakukan kegiatan yang positif. Terus si tokohnya ini bilang, berbahagialah orang yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri. Jadi kayak banyak bertaburan quotes-quotes luar biasa yang bisa dijadikan mantra kita gitu. Gemes ya. Kayak maksudnya gini, kita bisa diajak untuk menggerakkan sesuatu yang ada di dalam diri kita tanpa disuruh Tanpa gitu loh, disuruh. kayak yo, Iya, karena kan? semua orang kan cerdas, semua orang tuh harus diberi kesempatan untuk berpikir, menyimpulkan, karena gini, lewat sastra itu satu-satunya kesempatan kita bisa berdialog dengan pikiran kita gitu. Maksudnya akhirnya ini benar nggak ya, ini apa? Jadi kita dilatih untuk kritis. Jadi sebenarnya ini salah satu juga upaya untuk memberikan pilihan-pilihan kita, melihat aneka tontonan, asupan-asupan berita atau asupan pengetahuan yang sekarang punya banyak pilihan gitu. Oke. Gimana bisa akhirnya ada Chelsea, ada Reza, dan mungkin ada teman-teman lainnya lagi Iya, gitu ya di dalam iya. situ. Prosesnya seperti apa nih untuk ketemu? Ini Iya. kayaknya Reza nih. Iya. nih. Jadi selain tim aktor ya, Mm-mm. pemusik, tim kerja, bahkan volunteer sama sekali, kita betul-betul menjadikan mereka adalah juga pahlawan-pahlawan budaya gitu. Jadi kita bekerja sama tuh karena ada keinginan yang sama juga gitu. Jadi memang nggak bisa ngajak siapapun yang cuman karena kepengen aja atau cuman karena seru aku mau ikut gitu. Jadi memang harus ada keinginan yang besar untuk mewujudkan itu, karena memang harus aku akui membutuhkan tokoh-tokoh aktor pun juga yang mau berdedikasi, memberikan waktu lebih banyak, latihannya panjang, harus ngafalin berapa halaman, hampir 60 halaman, dan nggak ada cut gitu, Iya. nggak Nggak bisa ada diulang action, ya. nggak bisa diulang. Jadi Iya. emang membutuhkan totalitas. Jadi sebenarnya ini adalah ruang-ruang yang sangat bagus banget. Kalau di luar negeri kan biasa tuh aktor-aktor udah capek banget, misalnya di film, di seriesnya, lalu mereka lari ke Broadway untuk Iya. kayak recharge Bener. lagi gitu. Nah ini tuh juga salah satu itu gitu, karena aku punya metode latihan-latihan parsial yang memudahkan mereka tetap bisa menyelesaikan tugas mereka, menghafal, menghayati, lalu juga menyesuaikan dengan schedule-nya gitu. Dan untungnya Reza, Chelsea saat membuka diri. Dan selain mereka juga banyak di pertunjukan-pertunjukan yang lain, aku bahagia banget, bersyukur banyak tokoh-tokoh gitu, aktor-aktor yang membuka dirinya untuk melakukan itu gitu. Seperti Setuju. Marsha Timothy, Sherina, Aryo Bayu, Mawar Eva, banyak lah, banyak gitu. Ya, Ya, akhirnya mereka belajar dari teater juga belajar dari ruang industri yang ada. Akhirnya kita tumbuh deh sama-sama gitu. Karena aku lahir dari, aku kayak
amfibi ya, apa sih itu yang di Amfibi. darat dan di laut, Oh, apa iya. sih di Iya air ya. benar. Iya ya. Jadi karena kan aku lahir dari dunia televisi, Betul. lalu juga ke dunia panggung. Jadi aku mengerti dua itu memiliki kekuatan yang luar biasa gitu. Nah Iya, ini iya, pertanyaan iya. aku berikutnya Teh. Ada perbedaan gak sih? Maksudnya gini, kan kalau kita lihat let's say, ibaratnya kalau kita nge-MC gitu ya, Iya. kita nge-MC di sini kan juga satu bagian dari nge-MC, tapi kita nggak bisa ngelihat penontonnya seperti apa. Sedangkan kalau kita nge-MC di stage, kita tuh bisa dapet Ding. apa ya, support gitu ya. Energinya gitu. bisa dapat dari yang nonton secara langsung. Katanya ngerasain itu nggak sih ketika main di depan layar kaca sama main Iya. teater langsung? Layar kaca mau dari sinetron, FTV, Hmm. film dan panggung itu Hmm. 4 aja udah berbeda. Jadi sebenarnya kamu pun nge-MC atau apapun kita menyampaikan sesuatu, menurut aku tuh tidak ada yang lebih spesial. Kan orang pikir oh panggung pasti lebih spesial. Iya spesial karena kita punya proses latihan yang panjang. Iya. Akan tetapi semua tuh tergantung mediumnya, kebutuhannya untuk apa. Kayak kamu ada audiens sama nggak ada audiens kan kamu nggak mungkin bergaya seolah ada audiens. Jadi kita dilatih untuk bisa sangat fleksibel. Misalnya contoh ya, kayak bermain sinetron. Orang kan penontonnya aja kita harus tahu ya. Penonton sinetron mungkin lagi nyuapin anaknya, angkat jemuran dulu, ngangkat telepon. Berbeda dengan penonton yang ada di bioskop yang cuma diem atau di panggung. Bukan cuma diem, bergerak aja takut karena Iya. akan mengganggu stage. Jadi karena penonton yang berbeda-beda, cara penyampaian kita pun dan bermainnya pun juga akan berbeda. Nah Iya. itu dibutuhkan kelenturan seorang aktor. Nah jadi aku pun memposisikan jangan sampai aku main sinetron atau film tapi gaya aku seperti teater yang suaranya pakai suara perut. Bener. Bagaimana? Aduh, takut gitu kan. Atau misalnya kan ada kebutuhannya atau misalnya saya di panggung berbicara lebih bisik-bisik karena misalnya berharap ada sound yang membantu untuk orang langsung mendengar gitu. Jadi membedakannya adalah kita membutuhkan kelincahan untuk memposisikan diri kita tuh ada di mana dan audiens kita siapa. Sama lah kalian juga gitu. Kayak cuman berdua penontonnya 10, penontonnya 500 kan Beda. berbeda. Betul, betul. Iya, iya. Itu sih sebetulnya. Wow. Nah, jadi dibutuhkan bukan hanya kelincahan tapi kecerdasan kita dalam membaca situasi, tentu juga pengalaman ya gitu. Insight baru nih. Benar. Menarik ya. Bahwa maksudnya apapun profesi kita ya. Oh, semua penting. Profesi itu Iya. apapun Semua. penting asal kita percaya diri dengan pilihan kita. Karena kalau percaya diri, dunia sunyi senyap seperti karya sastra dipindahkan ke panggung dengan penonton ribuan aja itu bisa terjadi. Iya, Disebabkan karena ada keyakinan. Dengan yakin aku akan menggiring semua tools yang ada di sekitar aku untuk mewujudkan cita-cita itu. Jadi jangan pernah berkecil hati dengan pilihan profesi apapun dalam hidup. Percaya diri, profesi apapun. Dan kalau barusan aku dengar dari Teh Happy, ya itu justru ketika lo mature ya, Ya. lo bisa tahu di mana menempatkan diri, bukan merasa hebat karena mungkin oh di sini lebih apa enggak, tunggu Nggak dulu ada. disesuaikan Mm-mm. kebutuhannya seperti apa gitu. Kalau nggak bisa ya percuma juga lo punya skill yang bagus betul. gitu ya. Pemain panggung yang sangat berpengalaman pun bisa buruk sekali di layar kaca karena dia tidak bisa menyesuaikan mediumnya. Begitu juga sebaliknya. Gitu. Tapi Itu menariknya menurut juga. aku ya. Oh iya benar-benar. Tapi ini menariknya juga karena mungkin dengan adanya teater seperti ini gitu ya, karya seperti ini bikin beberapa generasi muda atau mungkin beberapa orang yang let's say selama ini nggak doyan baca, Iya. setelah nonton Itu jadi dia. kayak tertarik. Nah, itu poin. Gitu, Iya gitu. kan, gue jadi pengen baca deh. Iya. Kayak gimana sih kemudian jadi buka bukunya Pramudia Anantatur itu gitu kan. Atau Iya, karya-karya sastra yang lain. Bener-bener. Yang generasi-generasi sekarang juga kan bagus sekali dan Betul. banyak dan beragam. Nah itu poinnya pengennya. Nah kadang-kadang kan kalau kamu baca buku setebel ini, aduh kadang kapan gitu waktunya, terus Iya. jiper dan butuh konsistensi. Tapi hanya dalam 2 jam kamu mendapat kesimpulan dari itu semua. Dari situ kamu tergerak, hati kamu akan membaca 1-2 halaman, lama-lama kamu terikat. Lama-lama setiap orang yang punya habit atau kebiasaan seperti itu, dia punya jiwa yang kritis, jiwa yang lebih banyak bijaksana melihat sesuatu gitu. Karena menurut aku penting banget dalam situasi sekarang karena dengan kedangkalan media itu tuh memberikan sumbangsi yang sangat besar Hmm, akan Iya. sesuatu yang shallow itu. gitu. ya. Ini juga mungkin kenapa Teh Happy bahasa yang digunakan kalau kita dengerin nih gitu ya, sangat manis, halus gitu ya. Ada Kayaknya tajam-tajamnya juga. tetap ada, tapi Tetap dengan cara gas. yang halus gitu ya. Ya.
Aku tahu kenapa. Karena sebenarnya kalau karya sastra lama tuh biasanya bahasanya tuh lebih berbunga-bunga, lebih manis, lebih indah, Masa lebih iya ya? cantik. Iya. Jadi Oh, kayaknya jadi ternyata kayak terpengaruh juga masa penggunaan sih? Iya, iya, bahasanya iya, soalnya Iya. iya enak banget, empuk banget gitu rasanya tuh kayak indah gitu. Karena kan misalnya sekarang gini, dalam sehari berapa kata sih bahasa punah gitu ya, bahasa daerah, bahasa Indonesia itu mungkin karena selera juga ya. Aku seneng dengan kata-kata bahasa yang indah, tapi bukan berarti aku tidak menyukai bahasa yang bisa menjadi penghubung kita sebagai warga dunia ya gitu. Bahasa gaul juga aku Iya. bisa. Karena kan Cuman kan iya itu tadi maksudnya tuh dengan itu jadi kita lebih bisa memaknai setiap Iya. arti dalam setiap kata itu. Gitu. benar. Jadi melatih kita punya pikiran-pikiran kritis gitu. Bayang. Wow. Itu juga kali ya. Aku nggak ngerti sih, maksudnya kan karya seni itu bisa macam-macam gitu. Yang kali ini lagi dihadirkan buat kita adalah bagaimana dari sastra itu bisa menjadi sebuah pertunjukan. Betul. Dan dalam kehidupan sehari-hari Teh Happy gitu, salah satu yang emang aku pribadi juga aku kagumi adalah karya seni yang kemudian dibentuk dalam bentuk perhiasan. Iya. Nah, Widih. itu juga memang bergerak dari Iya. passion kah atau dari apa tuh Lola, by the way ini mungkin The Tickers juga udah suka pakai ya, atau mungkin kalau kemana-mana suka lihat iya. gitu. Sebenarnya aku bikin Tulala karena buku. Hah? Jadi aku tuh baca di sebuah surat kabar. Jadi bayangkan teks itu bisa mempengaruhi seseorang. Oke. Saya baca surat kabar ada orang asing yang mengpatenkan motif-motif kita di hak internasional. Lalu ada beberapa pengrajin itu akhirnya inilah apa berurusan dengan hukum gitu. Nah aku jadi penasaran loh, emang motif-motif perhiasan kita tuh apa aja sih kok bisa dihak patenkan gitu. Nah dari situ aku jadi ingin mendatangi satu maestro perhiasan yang dia ikut memperjuangkan agar masalah itu selesai. Namanya Desak Nyoman Suwarti. Aku jadi tertarik dengan gaya bicaranya, wawasannya. Akhirnya aku bikinlah satu buku tentang dia yang membahas tentang motif perhiasan. Jadi ternyata kita punya ribuan motif perhiasan. Terus ada motif ini tuh ada arti semuanya dan itu mencerminkan psikologis masyarakat yang menciptakan. Kayak misalnya ada anyaman, ada tali air, ada bun, ada apa itu semua ada artinya. Ternyata aku tulis di dalam buku. Sampai akhirnya buku itu lagi proses terjadi. Nah si anak yang aku jadikan narasumber ini akhirnya kerja bareng sama aku. Dia mengkurasikan karyanya ibunya itu untuk aku belajar motif-motif. Nah dia lagi belajar untuk membuat brand perhiasan. Karena tuh perusahaan ibunya sudah mulai hampir bangkrut. Karena home shopping di Amerika sudah mulai turun. Dulu bisnisnya di Amerika. Akhirnya dia memperjuangkan 4 tukangnya di garasi rumahnya. Lalu aku pikir, oke, saya cita-cita menjadikan 4 tukang ini berkali lipat. Gimana caranya ya? Naif tadinya. Nah, perempuan itu bernama Sri. Akhirnya Sri, kita jadi partner kerja. Kamu jadi desainer ya? Dia bilang, saya belum mampu jadi desainer. Kita sama-sama, aku bikin konsep kreatifnya. Kamu jadi desainernya. Kita jadikan tukang yang ini bukan 4 lagi, akan berpuluh berkali lipat. Kita cari caranya, tahu nggak apa? Caranya adalah, aku mengalihwahanakan karya-karya sastra Indonesia ke dalam bentuk perhiasan. Jadi tetap melakukan apa yang aku suka juga. Jadi lahirlah motif-motif baru, kata-kata bahkan ada dari katanya Pramudia Nantatur yang cinta itu indah. Begitu juga kebinasaan yang akan membuntutinya. Orang harus kuat menanggung akibatnya. Orang tidak menyadari itu kata-kata ada di dalam perhiasan. Terus udah gitu cinta itu berani. Atau kata-katanya dari penyair Agus Nur, Subagio Sastrowardoyo, lalu juga ada Ahda Imran, ada beberapa orang lah gitu, bahkan Dede Wilstari, teks-teksnya pernah ada di dalam perhiasan kita. Gitu ceritanya. Menarik banget. Jadi akhirnya kita berdua lama-lama loh kok jadi bisnis beneran nih. Akhirnya ada partner satu lagi namanya Franka yang memang sudah lama banyak mengurusin di retail. Akhirnya tukang kita yang tadinya 4 sekarang ada 90. Masya Allah. Iya, jadi marketnya hidup. Jadi akhirnya tanpa disadari ribuan orang yang membeli perhiasan Tulola sebenarnya dia sedang menghidupkan pahlawan-pahlawan budaya untuk kembali menjadi pengrajin gitu.
gitu. Ya Allah, Dan merinding. motif-motif komunal atau warisan leluhur dikawinkan dengan motif baru menjadi padu. Lalu tanpa mereka sadari, apa yang dipakai itu adalah bagian dari kesusastraan Indonesia. Itu ceritanya. Oke, ini correct me if I'm wrong ya, tapi setahu aku kayak misalnya motif batik juga gitu kan. Iya, Itu ada ceritanya. melambangkan Iya. peradaban pada masa itu. Betul. Karena pergolakan apa segala dituangkan Iya. dalam situ. Iya, karena mereka itu adalah puisi yang dia puisi yang diam. Jadi motif perhiasan atau jadi puisi itu macam-macam, teks itu macam-macam. Kalau di dalam pertunjukan kan diucapkan. Iya. Tapi di dalam ini semua, di dalam lukisan itu puisi yang diam. Tapi kalau kamu perhatikan, dia berbicara, kamu yang akan menyimpulkan gitu. Jadi akhirnya memang panggilan hati aku bergerak di ruang kebudayaan dengan dua pilihan. Puisi yang berbicara atau teks yang berbicara di dalam seni panggung atau film-film yang aku produksi yang berdekatan dengan budaya. Kalau yang populer dan lain-lain aku ikut ke produksi yang lain, enak juga kan. Jadi selebritis nggak usah pusing kan, aku cuma memberikan talenta aku, disiplin aku. Nah yang satu lagi adalah teks atau puisi yang diam yang diterjemahkan ke dalam bentuk fisik yang lain, yaitu perhiasan. Jadi perhiasan atau seni panggung adalah kedua-duanya adalah karya seni yang berbicara dalam bentuk yang berbeda. Ada yang diam, ada yang berteriak gitu. Jadi dulu holistik loh, semuanya loh. Semua holistik, tapi tanpa aku sadari juga sebenarnya ini jalan aja 10 tahun kemudian, loh kok jadi beneran ya? Oh jadi serius ya? Oh oke ya, itulah. Karena kesukaan tadi ya Teh. Iya, iya. Jadi ya kita juga maksudnya di luar punya kedisiplinan, keinginan yang teguh, tapi di luar itu kita juga harus menyelaraskan dengan kejutan-kejutan yang ada di sekitar kita, itu juga penting. Pertemuan dengan siapa, perpisahan dengan siapa itu menjadikan sesuatu karya atau sesuatu tujuan hidup mungkin lebih ada makna gitu. Jadi kita nggak stres. Ini promosi teater apa sesi apa sih Tuh ini? kan, ini jadi sesi deep Kenapa talk. kita kok jadi jadi gini ya? ser gitu iya, dari bener. tadi Lo tau nggak? ya. Oh iya benar Tapi juga ya. makasih Tapi sih karena ini, maksudnya wow. kayak karena si teaternya itu kan yang ngomongin budaya dan seni. Iya, Jadi iya, ha. abis ini semua akan mengapresiasi bukan cuman pertunjukan yang akan aku bikin ya. Yes. Semua orang akan jadi semangat membaca buku sastra, pengen nonton pertunjukan yang aliwahana sastra atau yang bukan aliwahana sama sekali, atau juga lebih appreciate dengan apapun sebuah karya yang disampaikan oleh seseorang lewat perasaannya gitu. Gila. Begitu Tete ngomong tadi ya, tau gak di otak gue apa? Gue tiba-tiba memanjangin, tapi gue tahu ini gak nyambung ya. Tapi di otak gue tiba-tiba mikir gini, Tete percaya gak sih kalau setiap pertemuan itu punya arti di dalamnya? Gara-gara ngomongin masalah pertemuan. Iya. Tapi gue tahu bakal kemana-mana nih. Oh enggak betul kok. Itu kalau kita Setuju. membaca banyak karya-karya sastra atau atau kebijaksanaan yang pernah dicatat leluhur, kita udah menyampaikan itu kayak di Bali ada yang namanya dase kale patre. Jadi waktu, tempat dan situasi yang membuat seseorang bergerak. Jadi kita akan lebih punya kebijaksanaan menghadapi dia lagi marah, mungkin waktu tempat situasi dia membuat dia menjadi begitu. Nah, di waktu yang lain kok dia jadi lembut karena pertemuan dia dengan mungkin orang yang membuat dia senang, waktunya pas, situasinya pas membuat dia menjadi menyenangkan. Jadi manusia itu selalu berubah-ubah tergantung dia berada di mana dan dengan siapa dan sedang apa gitu. Dengan begitu kita akan lebih bijaksana melihat atau menilai seseorang. Seperti Gitu. pertemuan Mingke dengan Nyai Ontosoro yang Iya, berubah Mingke. yang merubah Itu Mingke dia. Pola pikirnya. dan analis atau apa, dan pertemuan-pertemuan itu nanti pas kita tonton akan relate dengan diri kita sampai akhirnya oh iya ya yang kita alami sekarang kayaknya biasa aja, ini udah dialami oleh Ternyata ribuan orang gitu atau orang-orang dari zaman dulu bahkan gitu. dan Oke. pasti pertemuan hari ini juga ada tikers gitu ya. Ini bukan yang gak ada artinya karena pasti ada jodohnya. Dan ini nggak bisa cuma lewat-lewat doang karena kalau iya kan aku pribadi aja maksudnya ngerasa itu buku Pramudia Anantatur itu udah lama banget ada gitu, maksudnya aku lihat ada di perpus dan lain sebagainya gitu ya, Bumi Manusia. Udah keambil bener yang kayak tadi Teh Happy bilang gitu, udah keambil tapi terus kayak tebel juga balik lagi Iya, gitu. benar. Tapi gara-gara hari ini ya mudah-mudahan sih ntar terjadi ya Amin. gitu. Aku beneran pengen nonton gitu. Mungkin itu kali tergerak dari perasaan. Jadi apapun bentuk karyanya, mau itu teater, mau itu perhiasan, apapun dalam kehidupan kita Musik, sehari-hari, musik itu nyampe gitu. Dan ini akan menjadi sebuah pintu masuk yang bagus juga buat kita yang memang genuinely tertarik gitu Iya. ya.
go ahead gitu, jangan ditahan-tahan. Mungkin abis ini kita akan ketemu sesuatu yang baru betul lewat Amin, sastra amin, dan amin. lain-lainnya. Atau mungkin pas kamu datang nonton pertunjukan, bukan hanya pertemuan perasaan kita dengan karya, atau mungkin bertemu jodoh di sana, kan nggak pernah tahu. Luar biasa. Bahkan aku mungkin bisa bilang gini, aku tuh dari dulu salah satu orang yang pengen aku temuin adalah Teh Happy. Dan gak pernah punya kesempatannya. Mau gimana pun caranya gak pernah Iya, dapat kesempatannya. gak nyangka loh. Tiba-tiba hari ini ketemu Iya. dan dapat great wisdom banget dari Teh Happy. Jadi terima kasih banyak Teh Happy. Terima kasih. Sudah mau hadir di sini. Thank you so much. Terima Udah kasih. ngundang, semoga apa yang kita obrolin jadi sesuatu yang baik. Terus semoga kita bisa ketemu di pertunjukan Bunga Penutup Abad adaptasi dari karyanya Pramudi Anantatur, Bumi Amin. Manusia dan Anak Semua Bangsa. Amin. Ketemu, kita harus ketemu akhir Yes. bulan ini ya. Nah, berhubung dari tadi udah disebut-sebutkan juga sastra ya, berpuisi gitu. Apa tadi, puisi yang diam, lukisan apa Iya, gitu. lukisan lewat karya tadi, Iya, ngomong perhiasan dan lain sebagainya. Teh, kita juga punya sebuah karya ya. Oke, nah apa itu? di mana kita, gue gak tahu nih, kayak tim kita sudah membuat semacam puisi Oh, untuk iya. Teh Happy. Bacakan Oke. kalau berkenan Teh Oke, Happy. boleh. Pasti Ya. sangat indah sekali. Indah Aduh, sekali. aku sih Sangat udah penuh makna dan Iya. 3 bait. 1, 2, wah ini dahsyat deh pemilihan katanya juga. Tapi sebelumnya aku punten banget. Aku belum Karena balik nih ya. tim kita memang tidak ada yang jago kesusastraan. Oh enggak dong, semua itu yang muncul dari perasaan adalah kata-kata yang penting. Jadi Ini- aku akan membacakan ini dengan sangat penting. Teteh bismillah dulu Teteh, ya Allah ini aduh punten banget ini Teteh. Aku aja bacanya enak. Ya enggak apa-apa tapi Teteh. Enggak apa-apa, ini kan Ini sastra ya. enggak, ini sebenarnya adalah cerminan zamannya. Jadi Oh, zamannya benar. ini mewakili manusianya dan zamannya. Jadi aku tahu nih orangnya kayak gimana ya. Oke. Mm-mm. Hari ini hari Kamis. Saat yang tepat untuk makan mie tipis. Lebih mantap ditambah jeruk nipis, diseruput seuprit. Strup. Itu semuanya. Iya. Ya Allah, oke. Nikmatnya tiada tara mengobati perut yang dari tadi berbunyi. Kerubuk. Sayangnya tidak ada kerupuk. Kemana aku harus mencari kerupuk? Kemana? Oh, kemana kerupuk? Aduh, pundakku butuh dipuk-puk agar bisa tertawa. Wek. Luar biasa. Tapi sama. Wow. Bahkan puisi kerubuk-kerubuk ini bisa dibacakan dengan sangat baik ya, Ya. oleh Teh Happy. Kata seuprit aja jadi indah. Kamu yang bikin ya? Dia yang buat. Astaga, kamu kayak Ah. lagi bikin ini lagi lapar ya? Ngebayangin kerupuk, Iya, kamu suka kerupuk. malam-malam. Mengobati yang dari bunyinya kerupuk. Sayangnya gak ada kerupuk. Oh Mie astaga, tipis. mie tipis. Tapi ya Masya Allah loh, ini beneran ya gak bercanda ya. Bahkan ketika Teh Happy baca wak aja, itu tuh Enak. jadinya berbeda ya. Iya. Beda loh persepsinya loh. Kayaknya beda nih ngomong-ngomong. Kalau kita kan nih. kayak wak gitu. Kok Oh berarti aku kurang menghayati ya dengan ini ya. enggak. Mungkin sesuai, jadi sebenarnya tulisan itu dibacakan sesuai karakter yang membacakan gitu kali. Benar. Aku nanti deh aku pelajari lagi. Setelah Nggak usah, pentas nggak saya usah. akan hafalin Nggak ya. usah, nggak usah. Terus ini saat penting akan saya simpan di dinding dan kasih frame. Nggak usah Teteh. Nggak apa-apa, masih banyak kerjaan tuh, Iya. desain tuh Lola Benar, ya, benar, itu benar. Yang desain ada tuh? Sri. Masih ada pengrajin lainnya dari Tulola juga penutup yang memang. abad ya, udah itu aja, Iya itu udah aja itu aja. nggak apa-apa. Ini kita akan hapus setelah ini. Teteh. Oh, Jadi iya, oke, nggak ya. perlu dikit dengan baik. Iya. Oh, itu bikinnya penuh sampai menyakiti diri. merenung. Menyakiti diri. Hampir harus menahan lapar agar Iya. bisa merasakan. mencari Judulnya emang kerupuk. asam lambung ini puisinya nih sebenarnya ya. Asam lambung. Tapi terima kasih banyak Teh Happy. Makasih. Terima Kita kasih ketemu kerjain. ya. Yes. Ketemu. Ya, enggak, aku seneng banget. Thank you. Kita ketemu secepatnya ya. Kita yang senang banget Teh Happy Kita mau yang main kesini. makasih. Oke, Iya, ya iya. ampun. Teh Happy tapi punten boleh ngerepotin sekali lagi Oke, nggak? apa? Teh Happy Puisi kita tuh lagi? Enggak. Kalau ada sumur di ladang lagi. alah. Apa? Boleh kita menumpang mandi ya. Tapi kalau kita ajakin tagline-nya Detik Pagi boleh nggak Teh? Boleh, Jadi apa tagline-nya gini, Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Oke. Gayanya Teteh, bebas. Boleh Oke. pakai gerakan Oke. seluas Iya. mungkin juga boleh. Iya. Bebas. Punten ya Teh, maaf ya.
Nah, Detikers, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Teh Happy. Jangan lupa nonton yang namanya Bunga Penutup Abad di tanggal 28, 29, 30, 31 di Ciputat Pene. Agustus. Agustus ini betul. 2025. 2025. Ingat ya. Tiketnya masih ada Teh. Jangan kita udah ngomong ini tiketnya udah habis. Tiketnya masih ada. Masih ada ya? Jadi- Tapi tinggal sedikit lagi jadi harus cepat. Selalu begini kita, ayo buruan deh udah ya. Go get it Habis ini sekarang. langsung yuk. Benar. Kitanya mau break dulu ya. Oke. Tapi sudah siap? Ya sudah siap. Jangan tidur lagi ya. Oke, jangan tidur lagi. Oke. Detikers, kita akan kembali setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi.